saya makanya tadi berulang-ulang, ini persoalan sudah lama. Makanya saya tidak inginkan terjadi lagi seperti begini, ditunda-tunda terus. Makanya dalam waktu dekat ini, mungkin setelah saya bicara di Pemda nanti, mungkin besok sudah ada pembicaraan antara masyarakat Petunjuk Bale dengan Pemda. Seperti itu yang saya melakukan. Apa yang menjadi tuntutan masyarakat hari ini, sehingga akan ada solusi yang terbaik akan dilahirkan oleh pihak perusahaan, Pemda, dan masyarakat yang berkepentingan di kecamatan menyampaikan aspirasi ini kepada pengambil kebijakan, sehingga proses ini akan cepat terselesaikan dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, sehingga hari ini teman-teman, saya terbaik untuk teman-teman, beri saya ruang. Hari ini saya akan bicarakan di Pemda. Tolong kasih saya kesempatan. Insya Allah ini semua akan teratasi. Tolong kasih saya kesempatan berbicara hari di Pemda untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat hari ini. Dan tolong juga dari pihak perusahaan segera menindaklanjuti pertemuan kita hari ini, sehingga upaya-upaya yang terbaik akan terlahir untuk kepentingan masyarakat. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada pihak perusahaan untuk segera dalam waktu 3 kali 24 jam. Jadi tolong juga saya minta masyarakat yang punya kepentingan, ketika juga saya berbicara hari ini mengundang untuk kita punya menjualkan kita punya aspirasi, mari kita sama-sama lihat. Karena ini adalah kepentingan masyarakat yang saya perjuangkan, tidak ada kepentingan pribadi. Betul. Tidak ada. Betul. Saya inginkan hari ini tolong kasih kesempatan saya memberikan berjuang untuk kepentingan orang banyak. Nanti kita kawal terus sampai 3 kali 24 jam. Ya, tolong sekali lagi saya ingin sampaikan supaya masyarakat Lele, masyarakat Ampala, masyarakat Pondok Pelita Jaya betul-betul bisa mengetahui apa nanti hasil yang akan kita laksanakan oleh pihak perusahaan, masyarakat, dan Pemda. Jadi pada kesempatan ini berikan saya ruang untuk saya ke Pemda. Oke? Nanti kita koordinasi 3 kali 24 jam. Saya kasih waktu. Kalau memang 3 kali 24 jam itu, maka saya akan lakukan sikap untuk menentukan bagaimana yang terbaik, yaitu penyegelan kantor balik. Bersama kita bicarakan seperti itu. Tapi ya, maksudnya jangan dia kontroversi. Supaya nanti itu akan, saya makanya tadi berulang-ulang, ini persoalan sudah lama. Makanya saya tidak inginkan terjadi lagi seperti ini, ditunda-tunda terus. Makanya dalam waktu dekat ini, mungkin setelah saya bicara di Pemda nanti, mungkin besok sudah ada pembicaraan antara masyarakat Petunjuk Bale dengan Pemda. Seperti itu yang saya melakukan. Itu yang makanya itu yang jelas, karena saya sudah ada proses negosiasi. Jangan sampai di sini ada apalagi ada pemikiran yang berbeda di antara teman-teman yang apalagi yang melakukan. Tidak ada pola pikir, Pak. Tidak ada di sini. Saya mohon bahwa punya bahasa diralat, Pak. Tidak Ya, jadi begitu. Jangan digiring kita ini seakan-akan kita mau berbenturan, Pak. Jangan. Bahwa punya bahasa. Jangan bikin begitu kita, Pak, di sini. Apalagi ada bahasa-bahasa ini, ada masalah. Saya sampaikan terkait persoalan aksi tadi. Yang utama sekali poin pertama itu terkait bagaimana PT Van itu membangun smelter yang ada di area konsesinya, Bukan di luar ya. Yang kedua itu terkait persoalan lahan pekarangan juga tadi, masalah di desa Lele yang supaya diberikan kepada masyarakat Lele dan oleh PT Jaya terkait supaya mereka punya hak milik di situ, kepemilikan lahan. Yang ketiga terkait persoalan pemberdayaan kontraktor lokal dan pemberdayaan masyarakat, itu yang poin ketiga. Kemudian yang poin keempat adalah terkait dengan lahan
ganti untung tanaman masyarakat. Kemudian yang kelima, meminta pemerintah pusat dan daerah agar menjamin ketersediaan lahan di areal kontrak karya PT Vale untuk dikelola masyarakat. Nah, itu. Kemudian poin ke-6 itu jika tidak disahuti diindahkan oleh PT Vale, maka Polres Morowali akan menyampaikan mendesak pemerintah pusat agar segera mencabut izin dan tidak memperpanjang lagi kontrak karya PT Vale. Itu poin-poin yang tadi saya sampaikan dalam aksi di kantor PT Vale. Seperti apa keterangan masyarakat menyampaikan ganti untung ini? Sampai hari ini masyarakat dan pihak PT Vale belum ada penyelesaian kesepakatan. Makanya dari kita tadi ini ketemu di pemerintah daerah untuk menyampaikan itu, nanti akan dijadwalkan pertemuan nanti masyarakat Pemda dengan perusahaan PT Vale. Seperti itu. Apa saja tanaman ini yang ada di dalam kebun masyarakat? Merica. Itu saya tidak tahu, kurang padangnya, merica, durian, cengkeh, tanaman tumpang sari, tumpang sari ya, macam-macam lah. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sedikit juga saya tambahkan, kita dari Forbes juga tadi ini juga ada sedikit masalah yang diperhadapkan antara masyarakat dengan PT Vale terkait ada surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu tidak melalui komunikasi dengan PT Vale, tidak berkomunikasi dengan pemerintah desa, langsung ke masyarakat. Terus lagi masyarakat ini tidak hanya didatangi di rumah, tetapi didatangi di kebun-kebun. Nah, tadi itu masyarakat juga sampai tadi ini kita punya aksinya teman-teman dari Forbes bersama masyarakat itu akan melakukan penyegelan kantor Vale. Tetapi alhamdulillah kita bersama dengan tokoh masyarakat, bersama ketua Forbes itu melarang itu dulu. Jangan dulu kita lakukan itu, menyegel kantor Vale ini. Kita tunggu dulu bagaimana pendapat dari Pemda, bagaimana Pemda menyikapi ini. Jadi begitu. Pada intinya hari ini PT Vale itu sudah melantarkan lahan, kan seperti itu. Kronologis PT Vale ini kasih singkat saja. Ya, ada di Morowali. Kalau apa yang sudah dikemukakan Ya, yang ada di Morowali hanya ada 2 poin. Pertama, dari tahun 68 dia muncul di sini. Kami pernah pertemuan di sana beberapa kali hadir oleh Bupati. Di situ menjanjikan, dia bilang PT Vale bahwa 2010 dia akan blok asap, blok Bahodopi. Ketika 2010 ada pernyataannya, ketika 2010 kami pertemuan lagi dan menanyakan apa katanya Vale. Dia bilang, dia menyatakan secara terang-terangan bahwa dia tidak akan membuat smelter di blok Bahodopi. Nah, makanya terolah blok 1, mereka meminta bahwa hasil itu akan dibawa ke Sorowako dengan alasan mereka akan membuat pelabuhan nanti di pabrik di Sorowako, baru kemudian akan dikapalkan di Morowali. Itu kan orang yang tidak masuk di akal itu, tidak masuk di akal. Dan perlu kita ketahui, kalau kita semua, baik kami rakyat maupun pemerintah, kalau dia tidak tahu keberadaannya Vale, kebohongannya Vale selama ini, berarti dia habis mati baru dia hidup kembali. Ya, saya kira tahu semua, saya tahu semua ini kepala dinas di sini, saya tahu. Nah, saya biasa pertemuan masalah Vale, saya tahu semua. Jadi sekiranya kami ini tidak diberikan peluang untuk bercocok tanam di wilayah mereka, sebenarnya apa yang kami akan tunggu? Yang dari tahun 68 kami tunggu-tunggu itu untuk kesejahteraannya perusahaan terhadap masyarakat seperti PT ini hari ini. Apa yang kami tunggu? Satu-satunya lahan itu kami harus buka dan tanami. Dan perlu kita ketahui Pak, bahwa perekonomian masyarakat apabila dicopot semua mereka ini tanpa ganti untung, mereka punya tanaman, maka sama halnya kami beberapa desa dibunuh pelan-pelan. Itu Pak, perlu kita ketahui bahwa pembodohan Vale ini selama ini dari tahun 68 sebetulnya sesungguhnya bukan kami rakyat yang diperbodoh, tapi termasuk pemerintah daerah diperbodoh.
Kalau kami ini ada dasarnya di Perbodo. Karena kami rakyat, memang kami bodoh. Memang kami bodoh. Tapi yang di Perbodo yang mana? S1, S2, S3, kalau ada S7 lagi. Di Perbodo. Nah ini adalah tipuan kami. Ketika hilang ini, di mana kami bertanya? Pada rumput yang goyang, tidak mungkin. Nah, ini yang ketika 2010, kami pertemuan lagi dan menanyakan apa katanya Pak. Jadi dia menyatakan secara terang-terangan bahwa dia tidak akan membuat smelter di Blok Bahodopi. Nah, makanya terkolah Blok 1, mereka meminta bahwa hasil itu akan dibawa ke Sorowako dengan alasan mereka akan membuat pelabuhan di nanti di pabrik di Sorowako, baru kemudian akan dikapalkan di Morowali. Kami ini rakyat menyampaikan kepada pemerintah bahwa hal ini harus ditanggapi dan ditelah abaikan. Ya. Karena kalau tidak ini sama halnya ya mau buang kemana kan? Ya masyarakat. Jadi itu penyampaian supaya kita gunakan akal sehat, tidak ada ekstrim yang bisa mengganjal kita semuanya, dan jangan ada sampai ada dusta di antara kita. Itu yang saya ingin apa? Saya terima perusahaan, tapi yang penting perusahaan turun, untung rakyat harus sejahtera. Makasih banyak Pak. Masalah pabrik yang diletakkan di Sambalai, saya tidak mau ulangi, tapi saya menambahkan saja bagaimana opini yang terbangun kepada kami hari ini. Yang pertama, di tahun 2011 kedatangan pertama. Tahun kalau bukan 2017 kayaknya sudah AMDAL, 2023 berasal. Waktu itu saya masih ingat, sama sementara kuliah kayaknya sudah ada pengukuran aliran air dari Sungai Dampala untuk mengarah ke tempat pabrik titik kulit yang akan dibangun. Nah ini lucunya, kembali kepada PT Vale. Apakah PT Vale tidak melakukan apa sebelum terkait masalah seismik sebelum melakukan perencanaan itu? Kenapa bicara seismik nanti hari ini? Nah inilah yang kemudian muncul opini di kami. Apakah ini adalah sebuah strategi politik yang kemudian melihat bahwa berbenturan antara pembangunan dengan berhabisnya masa perpanjangan kontrak karya? Kami tidak melarang. PT Vale mau bangun pabrik di Sambalai, silakan. Itu haknya, itu dananya. Masalah janji yang hari ini itu ke kami, ketika kami tagih tidak diindahkan, itu pun haknya. Tetapi hak kami itu saja, kalau bisa hak kami kembalikan. Artinya apa? Kalau bangun pabrik di sana, cari tanah tempat lain di mana untuk kasih berasal pabriknya. Biarkan kami kasihan hari ini yang punya cita-cita berangan-angan seperti juga Bapak Lutfi, ketika menyala ada pabrik yang menyala, ada juga makanannya, terbangun pertumbuhan ekonomi, tidak hanya sentralnya di mining, tapi ada juga pabrik. Karena kami lihat pertumbuhan ekonomi itu lebih mengarah ke bangunan pabrik, kos-kosan dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Jadi itu harapan kami kalau bangun di sana kan dan investasi. Akhirnya tidak jadi masalah itu, itu dana investasinya. Tapi soal ini perlu dipertimbangkan apakah kemudian tanah kami, warisan leluhur yang kami harus dibawa ke sana. Kan begitu. Itu nanti bisa dipertimbangkan karena sebagai bahan pertimbangan untuk pertimbangan selanjutnya. Dan kami tadi berharap ini kami janjikan di sana karena masyarakat di sana bahwa ada keputusan yang kami keluarkan yang kemudian akan ada agenda pertemuan dalam jangka waktu 3 hari ke depan. Tapi karena tadi di sini kita sama saling maklum bahwa dia minta 1 minggu 2 minggu. Tapi paling tidak, ada kesepakatan kita sepakati di sini tulisnya pertemuannya kapan, minggu depan itu mungkin di hari apa, pertemuan terkait masalah yang kita bahas yang tentunya dibawa oleh teman-teman dari BES. Tapi yang kami bawa hari ini satu saja kan. Terkait pernyataan yang telah dilayangkan oleh teman-teman PT Vale terhadap masyarakat, masalah tidak menuntut sedikit pun sampai ada hari ini. Yang kemudian untuk meniru daripada ekspresi bahasa kasar dan kemarahan mereka terkait beredarnya surat pernyataan yang digiring oleh PT Vale. Harapan saya kalau bisa ada dalam waktu yang dekat, dalam waktu kurun 3 hari sebagaimana surat pemberitahuan yang dimasukkan oleh Polres dari tanggal 24 dan di bawahnya adalah apa?
tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Pertanyaannya, pernyataan itu apakah dibuat bersama dalam musyawarah mufakat antara masyarakat dengan PT Pale, atau dibuat oleh PT Pale, atau dibuat oleh masyarakat sendiri? Tapi pernyataan itu dibuat oleh PT Pale dan pada akhirnya dikatakan bahwa tanpa ada paksaan, tanpa ada sedikit paksaan dari pihak mereka. Ini yang membuat kami resah di sana. Baik. Iya, terima kasih banyak. Saya pikir kita diberi ruang sebab itu Betul. daerah bisa terbit. Ya, masih. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami pakai strategi waktu itu menerbitkan IUP di atas IUP. Bahasa bukunya diginiin. Iya. Tempat ini. Ya, tulis-tulis sehingga waktu itu ketika dia sudah merasa ini repot, dia lepaslah waktu itu. Dengan alasan 1, 2, 3, 4. Sudah saya sebutkan alasan. Ya, betul. Nah, hari ini kalau itu kita Ini. panjang gitu ya. Panjang ceritanya. Panjang. Kenapa kalau kita berjuang? Sebab kewenangan itu bukan kita lagi sekarang. Jadi kita berdoa saja, maka batuan yang akan dikembalikan ke provinsi itu bisa juga disertai dengan IUP mineral. Itu saja. Makanya Jika pribadinya tidak ada, maka kewenangannya itu bisa sebagian dilimpahkan ke kami. Masuk hari ini. Tapi saya pikir juga ini ada punya benang merah. Sebab saya juga ketua tim penertiban tambang dan perambahan hutan. Apa sih? Kira-kira begitu dia punya. Jadi kerja tim selama ini sudah hampir 4 bulan kami jalan ini. Ada beberapa perusahaan yang kami pastikan di mana negara sudah memberi legitimate untuk melakukan aktivitas penambangan, tapi ketika itu dia melakukan aksinya di lapangan tidak berdasarkan kaidah-kaidah pertambangan yang disyaratkan oleh aturan, maka itu kami tertibkan. Ada beberapa perusahaan yang kami cabut, bukan kami cabut, kami buatkan surat untuk dihentikan dia punya aktivitas, termasuk beberapa JT atau pelabuhan khusus. Jadi terkait dengan Vale ini, Bapak Ibu yang saya hormati, di beberapa hari lalu sudah 2 kali melakukan pertemuan terkait dengan Vale. Tetapi untuk itu saya mau giring dulu, kita punya pikiran begini, yang namanya kontrak karya itu dibuat oleh negara. Jadi secara legitimit negara memberi mereka ruang, memberi mereka kuasa untuk melakukan aktivitas penambangan. Yang namanya Vale seperti yang dibilang Om tadi benar. Dia sudah ada di Morowali dari tahun 70-an kalau tidak salah. Saya pertama lihat helikopter itu orang Vale yang bawa. iya, pesawat. Helikopter. Sehingga ada beberapa anak-anak kita di sini. Saya mau bersejarah dulu, sebenarnya hubungannya ini. Sehingga ada beberapa kita, kalau belum ada pembanding kita belum tahu. Jadi kita tahu ini warna putih, ada warna yang lain. Iya. Warna hitam atau apa. Ada pembandingnya ini. Tentu masyarakat akan membandingkan, kok ini bisa secepat itu, kenapa Vale terlalu banyak dia punya persyaratan. Lalu orang Jawa bilang banyak neko-neko. Banyak persyaratan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pertemuan kami dengan PT Vale, ada memang beberapa hal yang kami tekankan di situ. Yang pertama tadi tentang ganti rugi atau ganti rugi. Tadi sempat disentil. Kemudian tentang keseriusan untuk membangun smelter, kemudian pemberdayaan kontrak lokal atau masyarakat. 3 itu barangkali yang utama, yang lain itu hanya pelengkap. Jadi yang pertama tentang ganti rugi. Kemarin Vale itu bukan bersikukuh, menyodorkan ke kami bahwasanya yang mereka pakai, yang mereka tahu selama ini, bahwasanya ganti rugi itu berdasarkan perbuk ya, berdasarkan perbuk. Tetapi kami katakan pada kesempatan itu bahwasanya perbuk ini adalah salah satu alat pembanding untuk harga yang paling rendah. Tetapi ketika masyarakat bersepakat dengan pihak perusahaan untuk menerima ganti untung, ada plafon. Jadi kan tidak pakai standar lagi. Sebab di konotasi pikiran kita standar itu lepada di bawah. Iya.
Jadi kami pakai kata waktu itu plafon harga, jadi plafon harga tertinggi, jadi harganya yang wajar. Jadi sebelum ada unjuk rasa hari ini, hal tersebut sudah kami konfirmasi tadi malam. Kata kasarnya kami itu memarahilah pihak Vale. Kami katakan kepada mereka bahwasanya langkah yang mereka ambil adalah langkah yang kontraproduktif. Sebab kami sudah rintis di beberapa pertemuan sebelumnya, itu pertemuan pertama, pertemuan kedua, bahwasanya bagaimana PT Vale ini bisa dekat kepada masyarakat sehingga aktivitasnya ke depannya nanti itu tidak terhalang dengan hal-hal yang tidak perlu. Jadi surat yang mereka keluarkan itu yang dimaknai oleh masyarakat seperti menakut-nakuti, itu kami tegur dengan keras tadi malam. Bahwasanya mereka harus membuat pernyataan yang menerangkan bahwasanya mereka tidak bermaksud demikian, atau kata lain meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak resah. Dan itu kami serius ini untuk memanggil mereka, sebab itu hal-hal yang tidak bisa ditunda. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Saya pikir langkah yang diambil pemerintah seperti yang kita lakukan tadi di rapat adalah kita memastikan bagaimana perusahaan yang hadir di Kabupaten Morowali itu selain itu mengamanahkan untuk bagaimana kekayaan negara itu dikelola dengan baik, tetapi juga bagaimana kehadiran mereka itu membawa dampak positif dalam hal masyarakat. Kehadiran pemerintah daerah untuk memastikan hal tersebut adalah bagaimana pihak-pihak investor ini dipanggil, diundang, kemudian dipantau beberapa aktivitas mereka di lapangan. Seperti yang mengemuka beberapa hari terakhir ini adalah bagaimana pihak perusahaan itu menyikapi dinamika di masyarakat yang menginginkan ganti rugi itu dihargai secara layak. Jadi kami pihak pemerintah itu memanggil kedua belah pihak ini, bagaimana ini mekanisme ini tidak semata-mata berdasarkan patokan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi ketika mereka sudah bersepakat untuk melakukan ganti rugi beserta tanahnya atau apanya di atasnya, tanah tumbuh di atasnya, maka kesepakatan itulah yang mereka bisa pakai. Tetapi kami mendorong ini tidak standar yang paling bawah, tetapi harga plafon yang tertinggi. Kami memakai istilah bukan ganti rugi, tetapi ganti untung. Kira-kira demikian. Kalau itu barangkali saya tidak terlalu paham tentang bursa saham, tetapi yang saya tahu bahwasanya setiap perusahaan itu ada dia punya RKAB, rencana RKAB-nya masing-masingnya. RKAB itu di situ dikatakan bahwasanya perusahaan tersebut di tahun ini dia akan menghasilkan barang sekian. Mungkin RKAB-nya untuk blok yang ada sekarang di Morowali ini hanya sedikit sehingga dia menambang itu 10 hektar. Jadi kami tidak melihat yang lain apakah ini akal-akalan untuk menaikkan ratingnya di lantai bursa atau apa mana. Itu kami tidak paham itu. Tapi itu yang kami maknai. Nah, kami juga sempat pertanyakan kemarin, kenapa cuma 10 hektar? Jawabannya begini, Vale itu melakukan penambangan secara terukur. Kalau yang lain itu membuka 1 kali 100 hektar, itu dia tidak. 10 tahun dulu tahun ini ya, 10 hektar dulu tahun ini. Setelah itu selesai sesuai dengan undang-undang pertambangan bahwasanya 1 bulan paling lama setelah kita tinggalkan suatu area itu maka wajib reklamasi. Itu yang mereka maknai. Jadi mereka dibilang katakan kepada kami bahwasanya 10 tahun ini dia bilang kalau itu kami anggap kurang, dia bilang maka tahun berikutnya dia bilang kami akan tambah lagi, dia bilang mungkin 20 hektar. Nah itu yang kami maknai. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwasanya itu adalah suatu langkah akal-akalan untuk menaikkan saham mereka di lantai bursa, ya saya kurang paham itu. Ya kira-kira begitu. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.